Ekonomi Indonesia. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Kemampuan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Adisti Pranahardayu STMM. Untuk penjelasan materi, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik public speaking. Nah, sebelumnya apa sih itu public speaking? Yang pertama, nama lain dari public speaking ialah presentasi, berpidato, retorika, dan seni menyampaikan pendapat atau gagasan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa public speaking adalah di saat kita berbicara di depan orang banyak secara langsung. Dengan public speaking, kita dapat menyampaikan sebuah pesan, ide, dan juga gagasan agar orang bertindak seperti yang kita harapkan. Yang kedua, sejarah public speaking. Jadi, sejarah public speaking adalah pada abad ke-5 sebelum Masehi pada zaman Yunani dikenal suatu ilmu yang mempelajari proses pernyataan antar manusia, yaitu dikenal dengan bahasa retorik. Dan di zaman sekarang istilah tersebut dikenal dengan kata retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi. Sejarah mencatat bahwa kegiatan public speaking telah dilakukan di Yunani dan Romawi kuno dalam bentuk retorika, terutama di saat sistem politik demokratis diterapkan di sana. Nah, itu dia sejarah singkat dari public speaking. Selanjutnya, retorika atau pidato. Unsur-unsur yang harus diperhatikan agar pidato itu menarik menurut Aristoteles. Konsep etos, patos, dan logos banyak digunakan dalam presentasi dengan tujuan persuasif. Konsep tersebut biasa disebut 3 pilar public speaking. Nah, apa sih sebenarnya konsep etos, patos, dan logos itu? Jadi, dalam teori retorika Aristoteles, etos merupakan kredibilitas atau etika. Menurut Aristoteles sendiri, penyampaian pidato oleh orang yang dipercaya akan lebih persuasif dibanding pidato seseorang yang kejujurannya dipertanyakan. Patos merupakan emosi atau perasaan. Patos berkaitan dengan emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Patos memunculkan bukti emosional yang mampu menggugah naluri serta batin pendengar, sehingga mereka mampu merasakan apa yang dibicarakan si pembicara. Logos merupakan logika atau fakta, dan logos adalah kumpulan bukti logis yang digunakan pembicara. Menurut Aristoteles, logos mencakup penerapan beberapa praktik, termasuk penggunaan klaim logis serta bahasa yang jelas. Cara mengembangkan etos. Seperti yang saya jelaskan tadi, etos merupakan kredibilitas atau etika. Nah, cara mengembangkannya ialah dengan yang pertama, jadilah orang baik dan jadilah diri sendiri. Maksudnya adalah jadilah pribadi yang baik dan jujur sehingga dapat dipercaya oleh orang lain, dan jadilah diri sendiri tanpa harus berpura-pura di hadapan orang lain. Yang kedua, lakukan kebiasaan-kebiasaan efektif. Salah satu contohnya adalah jadilah proaktif. Nah, di dalam buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif yang ditulis oleh Stephen Covey, kunci proaktif adalah tanggung jawab sepenuhnya atas diri sendiri. Menjadi proaktif berarti secara sadar memilih respon yang benar, alih-alih mengikuti insting awal atau menjadi reaktif. Selanjutnya yang ketiga, tingkatkan terus keahlian dan keterampilan. Maksudnya adalah kalian menjadi orang yang dinamis, terus berkembang dan beradaptasi dengan adanya perubahan.
Yang keempat, bangunlah persona branding. Dengan memiliki branding yang bagus, maka secara tidak langsung rasa hormat, kekaguman, dan kepercayaan publik akan muncul dengan sendirinya. Yang kelima, kembangkan terus sikap disiplin. Disiplin di sini artinya perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Yang keenam, berbagi pengalaman kepada audiens. Maksudnya menceritakan pengalaman pribadi yang menarik dan bermanfaat agar audiens dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Selanjutnya, cara mengembangkan logos. 3 prinsip dasar untuk mengembangkan logos. Yang pertama, buatlah apa yang disampaikan mudah untuk dimengerti. Apapun argumen yang disampaikan mudah untuk dipahami audiens. Gunakan bahasa yang sederhana. Jika data berupa angka, pastikan tidak membuat audiens pusing. Fokus pada angka yang menurut Anda penting untuk diketahui oleh audiens. Akan lebih bagus jika menggunakan tampilan visual untuk mendukung argumen dan data-data. Yang kedua, buatlah menjadi logis. Sampaikan argumen yang mudah dinalar audiens. Jangan pernah memberikan sebuah pernyataan yang sulit, apalagi yang susah diterima oleh logika. Setiap argumen yang disampaikan akan dipikirkan oleh audiens. Jika itu masuk akal, maka audiens akan mempercayainya. Demikian sebaliknya. Yang ketiga, buatlah nyata. Sebuah argumen yang didasarkan pada fakta dan contoh-contoh konkret cenderung lebih mudah diterima oleh audiens. Semakin baik fakta yang ditunjukkan, semakin besar pula kepercayaan audiens terhadap diri Anda. Berikutnya, cara mengembangkan patos. Yang pertama, menggunakan cerita. Artinya, menceritakan atau bercerita kepada pendengar tentang hal yang membuat pendengar mudah memahami perspektif kalian. Dan agar audiens mudah menerima pernyataan yang disampaikan. Yang kedua, menggunakan humor. Humor dapat menjadi alat efektif meningkatkan kualitas public speaking. Humor dapat membuat audiens dan kalian sendiri menjadi rileks dan membuat kelihatan lebih menyenangkan. Yang ketiga, menggunakan visual atau gambar video. Tujuannya agar pendengar atau audiens tidak bosan dengan apa yang disampaikan. Yang keempat, menggunakan body language, yaitu menggunakan gerakan-gerakan tubuh seperti gerakan tangan. Tetapi perlu diingat juga bahwa gerakan-gerakan tersebut jangan dilakukan secara berlebihan. Yang kelima, penekanan kata atau jeda, yaitu dengan intonasi yang sesuai. Contohnya, dengan berbicara cepat, biasa menunjukkan antusiasme dan urgensi. Tantangan umum yang sering dihadapi oleh pembicara pemula. Yang pertama, mengatasi rasa takut. Cara mengatasi rasa takut tersebut ialah dengan mencari tahu audiens. Maksudnya, mencari tahu siapa yang akan mendengarkan presentasimu, mempersiapkan materi, dan memahami materi yang akan disampaikan. Lalu, rencanakan dengan baik atau mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, membuat audiens antusias dengan topik pembahasan. Nah, membuat audiens antusias dengan topik yang kita bahas bisa dengan cara menyelipkan humor dan pertanyaan retoris. Adanya humor juga bagus dalam public speaking loh, karena untuk memecahkan keheningan suasana sehingga saat presentasi tidak terasa kaku. Yang ketiga, membuat audiens mengingat apa yang Anda sampaikan, yaitu dengan cara
menampilkan sesuatu yang menarik sehingga dapat berkesan kepada audiens dan dapat diingat oleh audiens atau pendengar. Yang keempat, mengajak audiens melakukan apa yang Anda sampaikan, yaitu dengan menerapkan konsep etos, patos, dan logos yang tadi telah disampaikan. Dari materi kali ini adalah ada 3 konsep dalam public speaking. Yang pertama etos, patos, dan logos. Selain itu adalah tips dalam public speaking, yaitu yang pertama mempersiapkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, kenali dan kuasai audiens. Lalu yang ketiga, kuasai materi yang akan disampaikan. Jadi, demikian penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih. Dah.